Ya, selamat pagi. Kita menunggu dulu ya. Nah, ini baru nih. Cianita udah, sisa Pak Walu ya yang belum. Morning. Nah, moga-moga masuk semua nih sekarang. Ya, Cianita sisa nunggu satu lagi ya. Cianita, loh. Oke, coba lagi request lagi, Ci. Atau aku, oh ini udah ada deh requestnya. Oke. Loh, ditolak. Why? Cici. Ya, Wilujeng Enjing, Bu Hani. Selamat pagi, Bu Hani. Nongol kah? Nah, oke, komplit. Akhirnya saya bisa gabung. Halo, Dokter Awali. Aduh, maaf Halo, ya. pagi. Gara-gara saya. Ini soalnya tempatnya ini. Duh. Oke. Selamat pagi semuanya. Ya, pagi semuanya. Selamat pagi. Nah, ini setelah sekian lama akhirnya bisa mengundang Dokter Waluyo. Ini teman aku waktu kuliah. Beliau itu very smart dari sejak kuliah dan udah aktif di organisasi. Jadi nggak heran sekarang di Kalimantan Timur juga beliau di samping punya klinik juga punya bisnis gitu. Dan bisnisnya juga berkaitan dengan sarang burung walet. Nah, aku tuh tahunya pas di grup Dr. Waluyo ini bagi-bagi door prize. Hadiahnya sarang burung walet gitu. Jadi yang dapat beruntung banget. Kebetulan saya belum dapat sarang waletnya. Karena nggak ngeh juga ini sarang burung walet itu buat apaan gitu ya. Memang setahu saya juga si sarang burung walet itu seger ya. Karena waktu saya tinggal di Purwodadi itu dibikin minuman gitu ya. Ada es sarang burung walet. Entah pakai sarang burung walet beneran atau enggak gitu ya. Dan si sarang burung walet itu mahal ternyata ya. Dan itu sampai dijagain si rumah burung waletnya gitu. Dan kebetulan papa saya juga dulu tuh tentara gitu ya. Beliau pernah istilahnya tuh ngusir yang mau ngerampok itu burung walet, sarang burung walet. Jadi pernah ada yang mau curi si mau panennya gitu ya, nggak tahu berapa orang gitu, 10-an orang atau lebih gitu ya. Bapak saya cuma bawa pistol doang gitu ya untuk ngusir si pencuri itu ya. Itu rame banget soalnya kan si pencurinya juga pada lari kemana-mana gitu ya. Karena bawa truk gitu ya, orang setruk tuh gimana gitu ya, dan bapak aku juga modal nekat aja ngeluarin satu tembakan gitu udah pada bubar semua gitu. Jadi saking mahalnya mungkin ya orang sampai mau ngerampok juga. Dan kita bukan mau ceritain itu harganya mahal gitu ya. Serem banget ya Pak Aldo ya, tapi kita mau kupas tuntas. Dokter Waluyo pastilah berpengalaman ya dengan sarang burung walet ini dan pasti juga tahu tentang khasiatnya gitu kan. Nah, aku tuh pengen tanya-tanya, mungkin kita karena ini minggu pagi bawaannya juga mungkin relax gitu ya, kita bincang-bincang santai semuanya tentang sarang burung walet. Mungkin aku pertanyaan pertama itu Dokter Waluyo ini kenapa sih tertarik dengan sarang burung walet gitu?
aku tahu ini kliniknya udah gede banget, masih tertarik juga sama si sarang burung walet gitu. Iya, silakan mungkin perkenalan dulu ya, Ci ya. Perkenalan Tinggalnya di dulu. mana? Ah, Ulang ya lagi. silakan Dokter Waluyo perkenalan dulu. Iya, terima kasih Dr. Asep. Ini kawan akrab dari kuliah dulu ya. Jadi kalau nama saya panggilannya Dr. Waluyo ya. Asal saya dari Klaten, tapi juga ada rumah di Semarang. Jadi kadang-kadang saya lebih suka nyebut Semarang karena orang kadang saya sebutin Klaten itu bingung, nggak tahu Klaten di mana. Kemudian saya merantau di Kutai ini dari 2005. Jadi sudah lama di sini. Kemudian waktu awal-awal di sini saya juga masih belum begitu perhatian ya. Kok ada di sini yang bikin gedung walet begitu. Waktu itu masih 2005 itu masih awal-awal. Jadi masih ada 1 atau 2 saja yang bikin gedung. Berjalannya waktu 2011 itu saya sudah ditawari teman, ayo kita bikin gedung. Saya masih belum yakin nih, gedung walet itu nanti seperti apa, saya belum yakin karena belum paham ya soal seluk-beluk walet itu bagaimana. Saya milih buka klinik 2011 itu. Nah kemudian 2013 saya perhatikan di wilayah saya ini kok makin banyak orang yang bikin. Nah mulai di situ saya mulai tertarik, bertanya-tanya, belajar. Ya yang pasti daya tarik utamanya adalah soal harga jual ya. Wow, amazing memang. Jadi tahu sekilonya waktu itu di atas 20 juta waktu itu per kilo. Nah karena dari teman-teman yang sebelumnya sudah bikin itu sudah menghasilkan, nah jadilah rasa tertarik itu akhirnya coba-coba bikin. 2014 itu gedung pertama sudah beroperasi ya, alhamdulillah sudah panen rutin ya sampai sekarang. Nah, di samping dari nilai jual itu juga tentunya hal yang lain itu saya juga sangat amazing dengan kandungan yang terdapat di dalam sarang burung itu sendiri. Jadi selain sarang itu kita jual, nah biasanya sarang itu kan punya remahan, punya patahan-patahan itu yang kalau dijual tuh harganya nggak terlalu tinggi. Nah daripada dijual ya, lebih bagus ya kita konsumsi sendiri gitu. Jadi yang remahan-remahan, patahan-patahan yang jualnya sudah turun itu kita biasanya saya buat campuran di bubur kacang hijau misalkan atau di sop itu kita campurkan di situ. Memang amazing, luar biasa. Berarti tidak ada yang terbuang ya, Dok ya? Kalau kita menjual sarang burung itu kan kita hitungannya gram ya. Jadi seperti emas itu ditimbang hitungannya gram. 1 gram itu ada angkanya. Gitu. Nah, jadi setelah kita jual itu kan ada remah-remahan itu. Ya remah-remahan itulah yang saya ambil, saya bersihkan, ambil, cuci buat konsumsi sendiri. Luar biasa. Ingat ya sih, gram ya hitungannya kayak emas. Iya. Luar biasa. Kita kalau punya narasumber enak ya, kita cuma manggut-manggut doang tugasnya. Biasanya kita yang ngomong, sekarang enak banget. Sekarang kita cuma gini-gini doang. Iya, mungkin kalau ada yang mau tanya-tanya tentang si sarang burung atau mau ada ceritaan mungkin boleh di komen ya sembari kita dengerin dari narasumber. Ya. Nah, kalau saya sih Dok gini, jadi kalau saya punya pengalaman sama sarang burung walet itu karena dari kecil sama mama saya dikasih itu, karena saya kan asmatik. Nah, jadi karena saya asmatik banget, saya sering banget sesak nafas ya. Nah, saya dikasih dikasih makan itu ya, itu kan kayak sop gitu. Nah, setahu saya sih itu, setelah saya makan itu hampir bertahun-tahun sih. Pokoknya kalau setiap kali mau ini ya,
mau acara Imlek gitu tahun baru itu biasanya mama kan bikin. Nah, saya tuh pasti yang disuruh makan paling banyak karena saya asmatik. Memang itu ada hubungannya sama kesehatannya gimana sih, Dok? Ya, Manfaatnya gitu. kalau kita bicara logika saja ya, untuk reaksi alergi itu kan kebanyakan akibat dari protein ya, Dokter Asep ya. Mhm. Nah, Ya. eh, kandungan sarang burung walet itu akan protein, asam amino itu sangat tinggi sekali. Jadi kalau misalkan kita sudah dipaparkan terus dengan protein yang tinggi, ada harapan itu terjadi proses desensitisasi secara alami ya. Jadi tubuh kita itu lama-lama menjadi apa? Kurang Jadi sensitif kebal terhadap ya. pencetus alergi. Karena asma itu kan termasuk alergi juga. Luar biasa. Jadi asam amino. Sama juga misalkan ada yang alergi telur misalkan. Nah, karena alergi telur malah justru dikasih telur sering-sering dikasih telur. Lama-lama bisa hilang itu. Ada yang begitu. Itu sebabnya. Ya, boleh dicoba dulu nanti. Itu coba. Yang alergi. Nah, itu ada pertanyaan dari Pak Aldo ya. Kalau contoh rumah-rumahannya si walet seperti apa tuh, Pak? Yang remahannya ya. Bentar. Adakah? Saya ambilkan dulu contoh sarang burungnya ya. Wah, komplit. Ada. Kebetulan saya simpan. Ya. Jadi kita nggak cuma tahu yang udah dalam kemasan botolan ya. Aha. Kalau aku taunya yang udah kemasan botol biasanya. Makanya ini Itu sih. menarik. Kalau yang alergi kan yang dimaksud sama Dokter Waluyo itu kalau alergi kan biasanya tuh orang baru enggak makan telur makan. satu udah kapok misalnya udah langsung cari obat untuk alergi. Sebetulnya kata Ya. Dokter Waluyo ya terusin aja makan telur. Memang mungkin ada alergi tapi lama kelamaan dia akan kebal gitu. Udah muncul lagi alerginya. Betul. Itu di belakang background itu gedung walet saya itu. Yang putih itu. Background yang putih itu. Itu gedung pertama saya. Oh, jadi Jadi ada depan rumah lah ventilasi itu ya. istilahnya. Itu Kalau yang modelnya seperti itu. remahannya itu ada nggak Dokter Waluyo yang masih bentuk sarangnya gitu? sekarang. Ya. Oke, untuk sarangnya Oh gitu. Pantesan gambarnya seperti itu ya. jadi Tapi yang itu ini udah bisa nempel. dimakan. Ya, siapa juga yang mau makan begini, dokter? Ini masih raw ya, bentuknya masih asli ya. Jadi ini belum diproses apa-apa, masih ada bulu-bulunya seperti ini. Jadi burungnya tuh ini nanti nempel di papan sirip begitu. Dia nempel, dia bertelur. Jadi kalau kita panen, kita pakai alat. Jadi ini kita gesek begitu, dia lepas. Ini papannya, begitu. Hebatnya Ya, dia modelnya bisa bikin sempurna ya, bulat gitu ya. si waletnya hebat juga. Iya, kebetulan ini bentuknya disebutnya mangkok ya. Ini yang terbaik. Yang terbaik seperti ini. Dia cukup putih, bentuknya mangkok, ini kualitas baik yang seperti ini. Yang harganya paling mahal yang seperti ini. Lebih mahal lagi kalau misalkan dia lebih bersih. Lebih bersih, nggak ada bulunya. Biasanya itu sarang burung yang belum dipakai dierami. Jadi burungnya baru mau, biasanya kan kalau birahi itu kan dia kan bikin sarang dulu. Nah, pada waktu bertelur, telurnya diambil, dipindah, sarangnya diambil, itu harganya paling tinggi, paling mahal karena masih bersih. Kadar asam sialatnya paling tinggi di situ. Nah, itu nanti aku masih penasaran asam sialat nanti ya Pak Dok. Itu ada pertanyaan gitu. Nah, yang diambil dan dijual bagian mananya Pak Dok? Ya, yang dijual ya ini. Semua itu. Jadi yang seperti ini ditimbang, langsung ditimbang.
berapa total beratnya, termasuk gram ya kita ngitungnya gram, bukan per kilo atau per on. Jadi misalkan kita punya barang dijual ditimbang itu 10 kilo 255 gram. Ya udah 55 gram karena 1 gramnya itu ada duitnya. Oh. Aduh. Kayak emas, Kat. Ya. Oh, untung ya, selama ini aku pikir ya sarang walet itu kayak sarang-sarang burung di film karton yang bulat gini loh. Untung sekarang kita bicara, jadi saya tahu gini ternyata. Aduh, untungnya. Nggak semua bentuknya gitu berarti ya. Tadi kalau dibilang Padok kan yang bentuknya sempurna itu yang Mangkok. lebih mahal. Mangkok Iya. itu yang mahal. Betul. Ada juga yang bentuknya sudut. Jadi kalau misalkan burung waletnya itu biasanya untuk yang masih pemula gitu ya. Biasanya dia Pulang. bikinnya itu di sudut dulu karena lebih gampang. Nah, bentuknya sudut. Nah, cuma harganya kalau kita jual itu lebih rendah dibandingkan yang mangkok. Saya juga nggak ngerti kenapa kok bisa lebih rendah. Padahal juga kalau sudah diproses, diolah gitu kan sama-sama sarang burung. Itu yang sampai Sama sekarang aja saya ya, nanya. Dok? Iya, sama aja kan. Cuman begitu. Ada lagi yang paling mahal yang bentuknya itu lidah naga. Gimana Jadi lagi seperti tuh? ini lidah naga dia memanjang. Oh. Nah, kalau lidah naga itu jualnya adalah per pieces. Bukan lagi ditimbang, tapi per pieces. Itu mahal banget. Yang lidah naga Berarti itu. yang ngambilnya juga ya, Dok. Jadi kan tahu kan bentuk ini, bentuk itu. Atau yang ngambilnya ambil aja. Kita yang milih-milih. Waktu ngambil Kalau sarang burung. untuk proses panen itu kan kita cek ya mana sarang yang sudah bisa dipanen, mana yang belum. Jadi kalau kita panen, tidak semua sarang itu langsung kita ambil. Ada yang memang yang namanya panen rampasan ya. Panen rampasan itu artinya semua sarang yang ada diambil. Cuma jeleknya nanti untuk perkembangan populasi burung itu menjadi lambat. Nah, kalau saya memilih panen pilih. Oh, yang mana Gitu. yang udah siap ya, Dok? Ya, Berarti jadi yang yang ada itu telurnya, ada anaknya itu atau belum dipakai itu kita tinggal, nggak kita panen. Oh. Nah, kan itu teh belum bisa dimakan ya. Selanjutnya itu sebetulnya kalau proses yang edible atau yang udah boleh atau bisa dimakan itu prosesnya gimana? Kalau kita mau konsumsi sendiri, yang pasti ini harus dibersihkan dulu dari kotoran, dari bulu, ya bulu-bulunya ini. Dicuci, biasanya direndam beberapa waktu, 1 jam begitu misalkan. Nanti dia sudah mulai mengembang, lunak, bulunya bisa kita ambil gitu. Pakai pinset kita ambili, kemudian kita kalau sudah bersih kita bilas. Kalau sudah bersih ya sudah berarti siap untuk dimasak. Nggak susah sih, nggak rumit benar. Oh, masaknya harus gimana sih, Dok? Maksudnya kan kadang-kadang kan ada ya masaknya nggak boleh terlalu panas, Betul. nggak boleh gimana Iya. gitu. Ya saya loading waktu. Ya karena ini kan protein ya, protein itu kan mudah rusak ya. Jadi protein itu mudah rusak dengan panas tinggi seperti itu. Jadi kita masaknya pun juga nggak boleh dipanaskan dalam waktu terlalu lama. Begitu. Kalau ini, Dok, bakterinya nggak akan apa-apa tuh. Maksudnya kalau kita saya kan pernah dengar nih, katanya kalau sarang burung walet itu kalau misalnya masih kotor, kita makan juga nggak baik buat kesehatan, katanya kan gitu. Nah, itu bagaimana memastikan itu tuh pasti bersih gitu, Dok? Kalau sudah kita cuci, itu kan setidaknya sudah banyak dari kotoran, dari kuman yang sudah larut ya. Nah, setelah itu kan kita masak. Dimasak. Ya, dari proses masak itu kan tujuannya untuk membunuh kuman-kuman itu sendiri. Gitu. Saya juga nggak menganjurkan makan dalam kondisi yang nggak matang ya. Ya, Gitu, dilalap, harus dimakan. digado gitu ya. Digado.
Ya itu, kalau mau gaduhin Biar kan kerupuk, alami dok. Kerupuk mie. Hmm. Nah, Makan ini ada yang, setengah kilo sehari. aduh, jangan Pak Dok, nanti cacingan kita. Ada lagi dari ini nih. Nah, kalau ini saya nggak ngerti nih Pak Dok. Pertanyaannya, kalau yang merah gimana? Apa yang ada yang merahnya juga gitu Pak Dok di tempat Pak Dokter, atau ada jenis tertentu yang Bapak tahu gitu? kalau di sini kebanyakan waletnya walet putih ya. Hmm. Kalau untuk yang walet merah itu biasanya yang di gunung biasanya. Oh, beda tempat. Itu Ini. dua macam ternyata kayak. Iya. Kalau yang harganya yang cukup tinggi yang putih. Itu yang versi. Ya, nanti kalau mau jadi hunternya si sarang walet merah, monggo. Nah, ini ada lagi cerita dari Atomy Center Pontianak. Ya, kalau papa saya jual langsung mentahnya, yang belum dibersihin. Nah, beda harga nih ya kayaknya Pak Dok, kalau kayak gitu jualnya. Beda-beda. Nah, kalau nggak mungkin salah bisa yang kotor diusahakan. itu lebih murah ya, Pak Dok ya? Duh. Iya, otomatis harga akan selisih ya, akan berbeda. Jadi biasanya kalau saya jual sarang ini kita bersihkan dari bulu-bulu itu sebisanya. Gitu. Jadi masih ada yang bulu-bulu halus ini kadang ada yang bisa kita bersihkan, kadang ada yang nggak bisa. Yang nggak bisa ya sudah kita tinggal. Karena kalau kita paksa dia akan merusak bentuk dari sarang itu sendiri. Nah kalau yang kotor itu masih campur, di situ ada bulu, kadang ada sisa kayu ya, biasanya kan dari papan siripnya kan kayu. Nah itu ada kayu yang ikut nempel di situ. Nah nanti pembeli akan melihat pembeli itu ini kualitasnya seperti apa, bersihkah atau kotorkah. Kalau masih kotor ya bulu sendiri itu kan punya berat gitu loh. Iya. Oh iya. Biasa berapa gram Apalagi gitu kayu. kan. Ada kayunya gitu. Kemudian juga dilihat kelembabannya. Ini sarang ini apakah terlalu basah atau cukup ininya kering. Nah itu juga beda. Nah, sekarang kita menginjak mungkin ke khasiat ya Dokter Waluyo ya. Selama ini pernah ada apa ya yang kebantu kesehatannya dengan sarang burung walet ini, yang ditemukan apa aja? Ya, betul. Ya kalau saya sendiri misalkan anak lagi sakit atau saya sendiri lagi kurang enak badan, ya kadang saya minta itu dibuatkan makanan dari sarang, apakah itu bubur, apakah saya minta tolong dibuatkan sopnya. Ya kalau saya rasa memang entah sugesti atau bagaimana, untuk pengaruh ke badan itu lebih cepat baiknya memang. Banyak yang nanya ya dok ya, kalau perempuan minum ini itu untuk kecantikan, anti-aging. Emang iya ya? Banyak Betul, yang bilang bisa. gitu. Betul, bisa. Ya, Ya itu nanti ibu-ibu ya. terkait dengan asam sialat ya. Nah itu tadi sambungannya Pak Dok, asam sialat itu apa sih gitu? Iya. Langsung kita bahas sekarang ke asam sialatnya itu. Iya Ya dong. soalnya itu kayaknya yang paling sering diomong ya. Iya. Jadi memang keistimewaan dari sarang burung walet ya, ini dibandingkan dengan sumber makanan yang lain. Kalau saya katakan sarang burung ini kan superfood ya. Jadi dia makanan yang gizinya itu oke banget, tinggi banget, low fat, ya. Sudah nutrisinya tinggi banget, proteinnya tinggi, asam aminonya luar biasa, ada asam sialatnya, low fat. Nah ini yang saya katakan ini superfood. Nah kalau untuk asam amino protein yang lain mungkin sudah biasa lah ya, kita tahu lah itu fungsinya apa. Nah, yang sering orang masih jarang mendengar itu asam sialat itu apa sih sebenarnya, gitu ya. Iya. Benar. Kalau asam sialat sendiri sebenarnya dia itu suatu senyawa yang tersusun dari
karbohidrat yang berikatan dengan lemak atau dengan protein ya. Jadi kalau di bahasa medisnya kita sebut sebagai senyawa glikoprotein dan glikolipid. Nah, glikoprotein dan glikolipid itu sangat penting sekali, terutama itu kalau di manusia itu perkembangan otak dan saraf. Itu ya, sangat penting sekali asam sialat di situ. Nah, kenapa sih sarang burung walet menjadi luar biasa? Karena dibandingkan dengan sumber makanan yang lain, misalkan di susu, ASI, telur, daging. Nah, kandungan asam sialat di burung walet ini dikatakan dia paling tinggi. Sangat-sangat tinggi. Ada yang mengatakan dibandingkan dengan ASI pun dia bisa 100 kali lebih tinggi asam sialat. Begitu. Nah, asam sialat dari sarang burung ini kandungannya sekitar 10-13%. Ya, kalau sarang mentah ya. Jadi misalkan sarang ini kita timbang ada 10 gram. Berarti 3 gramnya, sekitar 1 gramnya itu asam sialat. Itu sudah tinggi sekali 1 gram asam sialat itu. Amazing. Cuman kita nggak mungkin makan kayak begini langsung kan. Biasanya kita masak, jadi otomatis kandungan asam sialat juga akan konsentrasinya menurun. Tapi apapun itu, asam sialat ini luar biasa. Dan sebagai salah satu parameter dalam jual beli sarang burung walet, misalkan kalau sarang burung Indonesia ini kan kebanyakan diekspor ke Cina ya. Nah, di Cina itu dia akan mengukur kandungan asam sialatnya ini berapa. Begitu. Semakin tinggi kadar asam sialat, harga semakin tinggi. Waduh. Jadi tiap sarang burung begini beda-beda. Sarang burungnya Kalimantan dengan Jawa, kadar asam sialatnya berbeda sedikit. Begitu. Ya, jadi karena berharganya asam sialat itu maka menjadi salah satu marker untuk perdagangan sarang itu sendiri. Nah, gunanya apa? Banyak sekali ya. Pada prinsipnya dia itu untuk regenerasi, kemudian untuk pembentukan, untuk mitogenesis. Jadi misalkan pembentukan saraf, nyambung saraf, ya sinapsnya itu, untuk membran sel sarafnya itu tinggi sekali kandungan asam sialatnya. Makanya untuk saat ini di beberapa produk susu formula itu asam sialat sudah ada yang ditambahkan di situ. Karena memang asam sialat sangat penting diperlukan untuk baby yang dalam kandungan. Nah, kalau untuk kecantikan sendiri, sarang walet ini aman juga ya buat ibu hamil ya? Aman. Sangat dianjurkan. Aman, yang penting proses pengolahannya betul. Ya, seperti tadi, jangan sampai nanti masih ada kuman yang hidup di situ yang bisa dikonsumsi. Wah, Kan tadi langsung dokter pengen bilang lagi buat program ya. Silahkan. Berarti, Dok, kalau misalnya ibu menyusui ya, makan ini berarti bayi super dong. ASI sama ini kan? Ya Iya. kan? Berarti kan ibunya. Iya, Betul. wah keren banget. Cuman yang paling dianjurkan itu sebenarnya pada waktu masih hamil. Itu kalau sudah lahir babynya, sudah bisa konsumsi umur setahun ke atas, sudah bisa konsumsi makanan seperti makanan dewasa, nah itu boleh, silakan. Bagus sekali diberikan itu sarang burung. Bagusnya waktu hamil berapa bulan, Dok? Makan ini Mulai itu? dari 0 bulan. Oh, Bang. Terus sebulan sekali atau ya kali aja ada yang lagi hamil atau yang lagi program ini yang sebelah saya mungkin lagi mencatat ya tuh mukanya udah kelihatan. Kalau untuk berapa kali, berapa banyak, kita masih belum ada data ya. Saya sendiri belum pernah membaca. Sebenarnya
yang kita perlukan itu sehari konsumsi berapa gram, itu kita masih belum ada literatur yang saya temukan ya. Tapi kalau dari yang saya baca, semakin banyak konsumsi asam salat itu makin bagus. Makin bagus. Cuman ya tetap kalau saran saya sih jangan berlebihan ya. Secukupnya saja. Cukup. Kalau Pak, Ya, Dok, karena kalau daya pakai serap tubuh kita juga ada batasnya juga gitu ya. Iya, kalau saya berprinsip tetap juga apapun yang berlebihan itu nggak baik. Gitu. Ya. Dok hilang, Ci Anita. Nah, satu lagi sih Pak Dok, untungnya ya kalau misalnya sumbernya si sarang walet ya terbatas dengan keuangan gitu. Itu pertanyaan tuh tadi di atas Pak Dok, ada ya yang nanya Pak Aldo ya, kira-kira segramnya berapa sih bocoran Pak Dok gitu. Kalau yang misalnya kualitasnya yang cukup oke lah yang gitu, kalau bagus makanya ya udah pasti agak up ya, tapi kan maksudnya dari start itu bisa dikira-kira kan berapa tuh. Ya, kalau untuk harga itu tergantung kita belinya di mana ya. Kalau misalkan di tingkat saya sebagai petani, untuk harga saat ini yang kualitas bagus itu sekarang harga lagi turun ya. Harga lagi turun, 1 kilonya itu sekitar 10 juta sekarang. Wah. Sekarang, kalau biasanya dulu kan awal-awal dulu waktu masih di awal tahun 2000 itu sekilonya bisa mencapai 30 juta. Kemudian di tahun 2010 itu turun ke sekitar 20 juta. 2015 itu saya masih ngalami biasanya sekilo 15 juta. Nah sekarang itu bermainnya di range sekitar 10 sampai 12 jutaan sekarang ini. Itu di tingkat petani ya. Nanti kalau sudah di tingkat pengepul atau penjual itu harga sudah up. Ya. Aduh. Gram-gramannya dihitung sendiri ya. Nah, ini ada mungkin pertanyaan kali ya. Pak Dok, dari Ibu Mawarwati. Mawarwati. Kalau untuk penyakit pneumonia, apa boleh konsumsi sarang burung walet? Iya. Karena sarang burung walet ini kan tinggi akan protein, tinggi akan asam amino. Jadi untuk kondisi-kondisi penyakit infeksi itu kan tubuh kita sedang mengalami stres ya. Nah, ada proses kerusakan jaringan di dalam tubuh kita. Nah, untuk itu salah satu fungsi dari protein sendiri kan untuk pembangun ya. Kemudian juga di sarang burung walet itu ada antioksidannya juga. Kemudian bisa juga untuk membantu di paru-paru ya, untuk kesehatan paru-paru. Artinya untuk yang pneumonia jika diberikan sarang burung walet ini bagus sekali. Infeksi-infeksi yang lain, infeksi virus, itu juga dikatakan sarang ini punya manfaat yang cukup baik. Misalkan pandemik lagi flu, yang sekarang, ya, saya percaya. Ya, saya percaya sarang burung walet itu bermanfaat. Begitu termasuk untuk yang kena COVID itu bermanfaat. Ya karena itu kandungan proteinnya tinggi sekali dia. Jadi boleh dicoba ya. Menyambung tadi buat paru-paru gitu ya. Aku kemarin lihat iklannya yang si bird nest-nya yang Atomy. Jadi ada yang lagi nyanyi, terus langsung batuk-batuk gitu. Terus begitu dikasih si sarang burung walet, suaranya jadi jadi bahasa Sundanya ngemplong gitu ya. Dokter Waluyo bahasa Sunda mungkin nggak terlalu ini ya. Jadi suaranya jadi langsung bisa keluar melengking bagus lagi. Nah itu apa pengaruh juga gitu ya buat produksi suara dan lain sebagainya. Ya kalau dikatakan pengaruh pasti ada, walaupun mungkin tidak seinstan itu ya. Ya kalau namanya iklan kan prosesnya dipercepat gitu. Bu Ida siap-siap konsumsi ya biar nyanyinya tambah jos. Iya.
Jadi karena untuk sarang burung walet ini kan bagus untuk regenerasi sel, untuk eh, mengganti sel-sel yang rusak tadi itu. Hah? Buat Nah, yang itu pentingnya pernah di situ. stroke bagus dong, Dok? Ya. Boleh, bisa karena dikatakan sarang burung walet juga sangat bagus untuk kardiovaskuler kita, untuk jantung dan pembuluh darah, termasuk ke saraf. Berarti kan Mm-mm. asal usulnya tadi kita bicara di awal, sarang burung walet ini termasuk tadi yang asam sialat itu kan sangat penting sekali untuk saraf kita ya, gitu. Mm-mm. Pantesan ya, banyak dicari loh. Mm-mm. Ya, dan kemarin juga lihat-lihat brosurnya, dia tuh ada EGF-nya ya, Dokter Waluyo ya. Ada Iya, epidermal growth factor-nya gitu. betul, Nah, betul. kalau Kecantikannya itu. skincare ya ini sih epidermal growth factor-nya gitu. Ini dioles ya, tapi jangan diminum mentang-mentang ada EGF-nya gitu kan. Kalau yang diminum dari bird nest Sarang tadi gitu burung kan. walet. Sekarang pertanyaannya saya ya ke Dokter Asep ya. Dia kan lagi di luar kan? Kenapa bawa Ya, itu? oh ada ditaruh di kursi. Aduh, luar biasa. Aku nyiapin kopi juga sih, tapi belum diseduh. Oh, nah kalau itu masuk akal ya kayaknya. Sama pertanyaan kedua yang nggak nyambung ya itu Dok. Aduh, itu burungnya saya dari daerah mana Dok? Burung ini. Kenapa? Burung yang Oh bernyanyi ya, dari tadi yang Dokter Asep luar biasa ya kalau Dokter Asep pagi-pagi burung malam-malam toke. ada di bawah burungnya. Bisa asal itu. Nah, kembali lagi Dokter Loli yang itu yang EGF itu kan berarti bagus buat ini ya, kerutan-kerutan kembali muda gitu para Iya, wanita betul, karena banyak yang nontonnya cewek. Hmm. betul. Jadi IGF sendiri juga tidak lepas dari asam sialat itu sendiri ya, Oh, gitu. jadi ini tuh kalau kita mau misalnya hasilnya gitu ya Dok, kalau dari konsumennya dokter tuh misalnya, aduh Dok saya jadi lebih muda, nah itu tuh dia harus minumnya berapa sering gitu loh. Ini pertanyaan Ya, juga sih. kalau dari tadi sudah saya sampaikan, untuk literatur saya masih belum menemukan angka kecukupan gizi akan asam sialat itu berapa ya, Mm-mm. gitu. Jadi kalau saya sih berprinsip kalau memang bisa kita dapat suplemen asam sialat itu sangat bagus, gitu. Jadi nggak usah terlalu banyak juga karena yang berlebihan kan saya percaya yang berlebihan itu pasti nggak bagus walaupun asalnya dari yang bagus, Iya sih. Mm-mm. Itu begitu. betul. Nah, sama ini Dok, Kalau saya buat anak supaya lebih pintar, saya dengar-dengar kan ini juga bisa ya, Ya, kalau betul, dikonsumsi. betul. Oh, di atas 1 tahun itu Dok, dimulai sedini mungkin atau sekarang anaknya misalnya udah 15 tahun nih, terus agak-agak kurang prestasinya, bisa ditambah itu. Boleh selama si anak ini sudah bisa mengkonsumsi makanan dewasa itu silakan Mm-mm. aja, nggak ada larangan. Jadi, yuk. Ya, ibu-ibu ya silahkan. Kalau aku kepo ini Pak Dok, pengen tahu pengalaman Pak Dokter nih ya. Kan tadi dibilang yang di Pulau Jawa sama yang di Kalimantan beda kualitas si sarang waletnya. Beda sedikit, ada yang lebih baik sedikit berarti ada yang lebih baik ya. Nah, itu yang mana gitu. Dan kira-kira apa sih sebabnya yang mana itu yang lebih baik gitu. Perbedaan sarang burung walet apa itu Kalimantan dan Jawa itu karena perbedaan sumber makanan, gitu. Jadi semakin banyak sumber makanan maka kualitas sarang akan makin bagus. Sumber makanannya itu apa? Burung walet ini kan dia karnivora ya, jadi dia makan utama adalah serangga kecil-kecil itu. Nah, semakin banyak serangga yang bisa dia dapat,
maka kualitas sarangnya akan bagus, tebel, akan tebel, gede gitu. Nah, itu asam sialatnya juga makin tinggi. Nah, biasanya yang banyak makanan itu kan serangga itu di hutan ya. Nah, kalau di Kalimantan ini banyak sekali kebun sawit, hutan juga masih banyak, jadi makanannya itu melimpah. Gitu. Tapi perbedaannya nggak banyak. Dari penelitian yang saya baca dari penelitian dari IPB, itu perbedaan asam sialatnya itu nggak sampai 1% gitu. Gitu. Ya. Tapi dari bentuknya dan itu mungkin juga efek kali ya Pak Dok ya kalau udah gitu ya. Berarti sialatnya tapi udah pasti kayaknya itu meskipun beda tapi tetap yang Kalimantan pasti akan lebih bagus gitu ya. Biasanya lebih bagus. Tapi karena Pantesan ya selisihnya sekarang. sampai 1% kan ya Nggak kalau terlalu kita kan signifikan. jadi ya, terlalu beda banget. Pantesan nggak ada yang bikin sarang walet di kota besar ya. Aku sekarang baru tahu sebabnya. Susah Selama cari ini kan makannya. susah cari makan. Ya, karena sarang burung ini dia sangat sensitif ya. Kalau lingkungan hidup dia itu nggak sesuai, dia nggak akan mau. Contoh daerah yang banyak polusi, dia itu sukanya lingkungan yang bersih, udara yang bagus, sumber makanannya banyak. Ya. Pemilih. Gitu. Kemudian juga faktor ketinggian ya. Jadi sarang burung walet ini lebih suka dia di daerah dataran rendah. Gitu. Semakin tinggi wilayahnya, apa itu kualitas sarang burungnya juga menurun. Asam sialatnya lebih rendah. Begitu. Itu Pak Aldo bilang memang iya. Komentarnya Pak Aldo. Sekalian apa tuh? Maksudnya udah susah dapat makanan, burung walet di kota juga nggak ada. Iya, karena koloni ya, sarang burung walet ini koloni. Kalau misalkan ada satu, maka pasti di situ ada banyak. Nggak mungkin ada burung walet hanya satu aja, itu nggak mungkin. Karena dia koloni sifatnya. Jadi kalau satu pindah semua, ibaratnya begitu. Wah. Waduh. Tapi susah-susah gampang sih kayaknya yang ngedatengin itu, soalnya kayaknya dulu sempat booming juga di Lampung. Saya kebetulan dari Lampung, Pak Dok. Nah, kalau yang di Lampung itu juga akhirnya mungkin karena sudah lebih perkotaan ya, tadi kayak kata Pak Dokter kan milih tempat ya. Jadi banyak yang akhirnya rumah-rumah waletnya itu jadi kosong gitu loh. Jadi cuma gedung kosong aja, udah nggak bisa diapa-apain lagi gitu. Itu kayak gitu kan kudu dihancurin dulu ya, baru bisa bangun lagi karena sisanya itu mungkin karena kotor kali ya. Kalau dibilang tadi Pak Dok harus bersih, nah itu tuh. Ya, karena itu tadi ya, habitat sarang burung walet itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar burung walet itu mau tinggal, mau berkoloni di gedung kita. Kalau misalkan lingkungan itu sudah tidak memenuhi syarat, ya jangan harap, jangan bikin gedung di situ, nggak akan isi. Ya. Wah, ternyata sulit. Ya. Jadi itulah kenapa sarang ini menjadi mahal, yaitu karena tidak semua tempat bisa dibuat menghasilkan. Kemudian juga ancamannya banyak ya, hamanya banyak, termasuk manusia hamanya. Perawatannya susah, perawatannya harus rutin, kalau enggak nanti habis dimakan predator. Iya. Predatornya ya, maksudnya apa? Langsung predatornya maksudnya manusia atau? Ya, kalau manusia kan jelas ya. Kalau manusia jelas. Kalau yang binatang predator musuh dari burung walet ini yang paling utama tikus. Karena kalau sudah tikus ini habis semua, sarangnya habis, burung waletnya juga habis. Cicak. Cicak itu suka makan telur, tokek, itu musuhnya. Kecoa, itu juga kecoa. Jadi banyak musuh.
Itu jadi kita Oh, harus sering-sering bersihkan gedung, kita semprot berkala. Kalau ada ketemu predator hama gitu ya kita harus cari tahu. Misal ada tikus berarti dia masuknya dari mana. Itu kecoa dong yang paling perawatannya. susah, Dok. Kecoa kan paling Kecuali ya kita Mm, semprot kalau kecoa. itu nggak akan membuat si waletnya pergi, Dok. Enggak. Oh, gitu. Jadi sudah banyak sih sekarang tersedia obat-obatan yang untuk pembasmi hama yang tidak mengganggu Mm-mm. walet, tidak mengganggu sarang walet juga. Jadi tetap aman sarang. Wah, luar biasa banget ya. Ternyata susah loh. Dan Pak Aldo ada. tuh, dia lagi Kerjaan planning kayaknya. kerjanya kalau lagi masuk gedung itu saya berburu cicak. Mm-mm. Jadi Wah, biasanya tukang saya yang manen, saya berburu cicak gitu. wah. Termasuk Sudah. itu harus dimatikan. Kalau enggak nanti dia Mm. makan sarang, jadi sarangnya jadi jelek. Hmm, Oh, ternyata binatang pun tahu ini bagus loh. Luar Dia biasa. tahu ya. Sehat Iya, ya. dia Pak Dok sehat tuh, lagi. ada yang kayaknya mau mengikuti jejaknya Pak Dokter nih. Gimana caranya memindahkan koloni walet ya Dok? Karena saya lihat di sini semuanya gedung-gedung walet punya suara burung-burung walet dari sound system. Burungnya burungnya nggak ada. Nah Hmm? lo, Oh, ya, ya. Loh, Iya. Jadi kembali lagi kita ke habitatnya ya. Kalau memang di wilayah itu habitatnya tidak cocok atau memang tidak ada habitat waletnya ya jangan dipaksa bikin gedung di situ. Kalau oh, misalkan sebelumnya dia memang habitatnya di situ, cuma mungkin karena sesuatu hal burung mm-mm. walet pergi misalkan. Nah kalau sudah pergi ya sudah agak susah kita untuk manggil kembali karena biasanya dia perginya jauh, pindah ke Hmm. hutan atau ke kota lain yang dia nyaman. Wah, Kalau untuk suara panggil memang sekarang ini kita menggunakan teknologi ya. Jadi menggunakan suara-suara ada suara panggil, ada suara inap, ada ya semacam itulah. Gitu. hmm. Itu tujuannya hebat banget untuk ini. menarik perhatian sih, menarik perhatian. Nah, kalau misalkan yang mau ditarik perhatian yang nggak ada kan ya nggak akan datang juga dia. Iya. Ya. Mm-mm. Benar. Itu kalau udah sekali baper ya, Dok. Baper pergi, dipanggil lagi bisa. Langsung Ya, itu tadi. nggak Biasanya bisa sih atau dia pergi langsung. biasanya nggak mau. Jadi kalau misalkan dia Oh, sudah seperti kita ya, kalau sudah mm-mm, trauma, dia mm-mm. kabur, dia nggak mau Oh, lagi pulang biasanya. Dia akan cari tempat lain yang menurut dia lebih nyaman. wah, baper Jadi tingkat dewa untuk itu Pak Aldo, berarti hati-hati. jadi kita betul-betul menjaga burung walet kita itu senyaman Mm-mm. mungkin, jangan sampai stres, biar dia betah tinggal di gedung kita. Kalau Oh, gedung kita sudah nggak nyaman, dia stres di situ, mm-mm. dia akan pindah ke gedung tetangga, gitu. Ini ada yang nanyanya bagus nih, Kat. Atau Mi Dewi Bekasi nih, Dok. Iya, Dia ini. nanya katanya, Di- Sok, silakan. membedakan asli sama Mm-mm. palsunya gimana nih Pak Dok? Karena kan di pasaran juga kan sudah mulai ada banyak Mm-mm. yang jual sarang burung walet, dibilangnya asli gitu kan. Mm-mm. Tapi kan ada yang mentah, waktu mentah itu nggak terlalu kelihatan kan ya, gitu. Membedakan yang aspal sama yang asli beneran gitu, bagusnya. Kalau yang Mm-mm. masih bentuk asli begini, sangat sulit untuk memalsukan. Hmm. Jadi kalau yang kita sudah tahu sarang burung, di sini ada sarang ini ada anyaman-anyaman yang eh, waktu proses pembuatan oleh burung itu kan dari satu olesan, nanti ada olesan lagi. Nah, per olesan itu kan akan satu garis gitu loh. Hmm. Dan itu bentuknya nggak beraturan, bentuknya unik, khas. Jadi kalau untuk dipalsukan dalam bentuk sarang yang begini itu kalau saya katakan impossible. Ya ciptaan Hmm. Tuhan tidak bisa kita
duplikat kalau ini. Tapi kalau sudah dalam bentuk olahan, nah saya nggak bisa komentar lagi ya. Susah. Kalau sudah ada olahan, yaitu kita tinggal percaya nggak dengan pabriknya, percaya nggak dengan yang pembuatnya, begitu saja. Ya. Nggak ada Tapi bedanya. yang udah diolah pun itu ada yang mencantumkan asam sialatnya kadarnya berapa, ada juga yang tidak gitu ya. Jadi teman-teman mungkin kalau misalnya cari yang udah kemasan bisa lihat ininya ya, ingredientnya, asam sialatnya biasanya berapa kadarnya gitu kan. Tinggal pinter-pinter milih mungkin ya, Dr. Waluyo. Ya, betul. Ya namanya sekarang ini kan banyak orang yang memanfaatkan ya, peluang ya. Ada peluang bisnis minuman burung walet ini kan lagi ngetren ini. Ada Ya, yang betul. memalsukan, ada yang namanya ingin mencari keuntungan pribadi ya dengan membuat produk palsu. Nah, kalau kayak gitu ya kita harus hati-hati. Sekali lagi kita lihat ini produknya dari produk siapa sih, bisa dipercaya nggak sih, ada izinnya nggak sih. Nah, kita harus teliti lah sebagai pembeli. Oh, kemarin juga ada ini ya, proses pembuatan supaya sampai dikemas itu ada proses pembersihan juga gitu. Terus kalau yang di Atomi kalau nggak salah ada 8 step itu ya. Jadi maksudnya tuh ada tidak pakai apa sih pemutih, terus nggak pakai apa lagi gitu ya. Mungkin Dr. Stabilizer Waluyo itu bisa apa sih? jelasin nggak? Ya, betul. No Jadi yang Gimana sih? seringkali ada yang nakal ya. Kan sarang begini kan dia bentuknya nggak putih-putih banget ya. Dia agak-agak abu-abu ya. Gitu. Ini asli emang seperti ini. Nah, yang produk yang dijual di supermarket itu bentuknya putih. Putih, bersih, kayak kapas, bagus banget. Bentuknya pun sempurna bentuknya. Ya itu kan karena sudah mulai proses. Nah, kalau di industri, saya percaya kalau di industri pasti prosesnya sesuai dengan kaidah, memakai bahan-bahan yang aman. Ya. Tapi ada juga yang nakal. Jadi pengalaman dari cerita dari ya, kita lah sesama petani kan, ada yang pengen biar nilai jualnya bagus nih. Kan kalau yang makin putih makin mahal kan. Nah ini ada yang dicuci pakai pemutih. Itu ada. Nah, akhirnya yang ketahuan seperti itu, yang nakal begitu, karena kan nanti sarang burung walet yang dicuci pakai pemutih kan nggak laku dijual. Pabrik nggak akan terima, eksportir nggak akan mau terima. Nah, itu akhirnya di blacklist. Nggak ada lagi yang mau beli. Nah, akhirnya sekarang juga, karena sering diedukasi, petani-petani sekarang juga sudah mulai sadar. Jadi nggak boleh lagi pakai pemutih. Kemudian yang sarang patah itu dulu ada juga yang dilem pakai lem itu, ada yang kayak gitu biar harganya bagus gitu ya. Jadi usahanya macam-macam. Nah itu kan akhirnya di blacklist juga begitu. Luar biasa sih kalau yang itu. Karena memang harganya mahal ya, jadi benar-benar sangat-sangat teliti ya yang terima juga. Jadi kalau misalkan ya ini sarang begini, ini sekilo 10 juta. Kalau ini sudah patah, harganya cuma 5 juta. Wow. Ya, saya sekarang mengerti sih mentalitas lem itu ya sekarang. Begitu udah dengar harga. Tapi bahaya ya. Maksudnya waktu diolah kan itu bereaksi pasti kan si lemnya itu. Betul. Iya. Tapi langsung setengahnya, Kat. Waduh. Pasti petani. Jadi kita hati-hati sekali waktu panen ini, jangan sampai ini pecah, jangan sampai patah. Hati-hati sekali. Dan syukurnya sarang burung ini memang kalau dia yang kualitasnya bagus, waktu kita lepas dari papan sirip, itu dia nggak akan patah. Yang patah itu biasanya kalau dia kandungan airnya terlalu sedikit ya, jadi rapuh. Kalau stabilizer itu buat apa? Itu kan ada ya, kalau yang di Atomi itu kan ada tidak mengandung logam berat, tidak mengandung logam berat, tidak ada pemutih, tidak ada stabilizer. Nah, stabilizer itu apa ya? Itu kayaknya terjemahan Inggris kurang bagus. Itu sepertinya teknologi untuk ininya kali ya. Dan ininya ya. Jadi setelah jadi minuman mungkin ya.
Ya, Mm-mm. jadi biar minuman itu mungkin menjadi tahan lama kah atau tidak berubah kah Ya. atau bagaimana. Nah, itu proses teknologinya. Oh, kalau gitu itu. Oke. Pak Aldo nih Ada masih pertanyaan? penasaran, Pak Dok. Mm-mm. Kalau kita siapin serangga-serangga atau makanan untuk burung waletnya bisa nggak ya? Sehingga burung waletnya betah di gedung kita. Nggak usah Bisa pergi ya. bikin, bisa kok. Waktu awal-awal Oh, saya juga budidaya serangga. Jadi oh, budidaya serangga sendiri, saya belinya, saya buat sendiri, saya taruh di dalam gedung itu untuk salah satu suplemen lah, kita katakan suplemen burung yang sedang bertelur atau mengeram, itu kan dia nggak akan keluar. Nah, itu kita mm. siapkan gitu. Cuma sekarang saya sudah males, nggak sempat lagi. Oh, caranya Gampang begitu kok tuh, bikin. Pak. Dari bahan-bahan Boleh. sekitar kita bisa bikin. Nah, ini dari Ibu Herlina. Benar nggak, Dok, dalam membersihkan bulunya ada yang menggunakan bahan berbahaya? Ya, kembali lagi ya, itu ke orang per orang ya. Kalau misalkan membersihkan itu hanya pakai pincet saja, bulu-bulu yang besar yang bisa saya ambil itu saya ambil, selanjutnya langsung saya jual begini. Jadi selanjutnya silakan nanti dari pihak eh, apa pengusaha eksportir yang dia memproses sendiri ya. Hmm. Karena itu tadi yang dulu memang sering kejadian itu pengen biar hasil jualnya bagus, itu dicuci pakai pemutih, pakai macam-macam. Nah itu kan akhirnya dampaknya jadi tidak layak untuk konsumsi lagi. Mm-mm. Nah itu sekarang kita sudah sering edukasi ke petani-petani itu untuk jangan lagi seperti itu. Karena Iya. dulu sempat gara-gara yang seperti itu kita di blacklist oleh Cina, akhirnya kita nggak bisa ekspor. Harga sarang burung Oh, waktu itu sampai ke 5 juta. Mm-mm. Sekarang nggak bisa Waduh. ekspor. waduh, Ya itu gara-gara banyak sayang yang banget. nakal-nakal begitu. Oh, berarti Kayaknya. caranya Isyong di bawah nggak boleh dicoba ya? Syong, Caranya no. Isyong jangan. Hmm. Kan pakai Masa Pak Dok? pakai adonan ketan untuk lem itu jangan, Syong. Blacklist semuanya nanti. No. Aduh, ada Aduh. aja. Ya, mungkin Lagian ada kayaknya lagi pertanyaan kah berkaitan sarang dengan 10 juta dipakein adonan ketan kayaknya kurang gimana gitu. Duh, lucu. berkaitan dengan burung sarang burung walet lagi mungkin tadi manfaatnya ternyata udah banyak banget juga ya. Manfaat udah, caranya gimana tadi juga udah ada bocorannya, tapi mengusahakan juga belum tentu loh. Itu kayaknya sih yang udah pernah di Lampung juga gitu ya. Maksudnya itu juga cocok-cocokan. Tidak semua orang sukses untuk jadi apa sih pebisnis burung walet gitu tuh. Bener nggak sih Iya. kalau nggak salah gitu juga deh. Wah, Pak Dok ini berarti nggak semuanya bisa loh Pak. Aduh. Nanti Terus, Dokter Waluyo kalau ketemu lidah naga, kabar-kabari kita ya. itu tadi ada Selama pertanyaannya kayaknya. selama saya bikin Selama punya gedung itu baru sekali saya dapat lidah naga wah, di gedung saya. Sekali aja dapat. Oh, segitu susahnya ya Pak Dok mendapatkan si lidah naga. Tadi ada tuh tadi. Gimana prosesnya? Waduh. Ya sebenarnya sih Pertanyaannya Pak Aldo itu penasaran dia. prosesnya sih ya kurang lebih sama aja tergantung dari burungnya. Kebetulan dia membuatnya itu memanjang ya, dia panjang begitu, nah maka disebutnya itu lidah naga. Karena Hmm. panjang, gede, biasanya tebel gitu kan, maka harganya mahal. Jadi Posisi dijualnya nggak itu sih? per Posisi kan tadi kan ada yang karena di sudut mungkin dia bikinnya gitu. Tapi burung mah nggak bisa ya. diatur ya. Mau kemana dia bikin sarang. Itu kalau memanjang berarti lebih ke situ. Kalau Biasanya ini dindingnya. kalau yang waktu tempat saya itu dia di dinding. Jadi di dinding tangga dia bikin di situ, di balik tangga itu. Itu yang Hmm. bikin jadi lumayan cukup
besar waktu itu. Wah, tempatnya. Udah banyak tangga berarti. Balik lagi, Ci. Halo. Iya, Nah, biasalah jaringan. apakah ada lagi pertanyaan? Nah, ini harapannya Pak Aldo nih. Mudah-mudahan hasil burung walet Indonesia bisa masuk ke Atomi. Iya. Amin. 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 Kita Nah, bersaing jadi Ya, kok, karena Bang, ya. di Indonesia sebetulnya produsen sarang walet terbesar ya, Dokter Waluyo ya. Sebetulnya Betul. ya. Betul. Jadi ya untuk terus burung walet itu kan tidak bisa habitatnya ya, yaitu tidak bisa di sembarang daerah. Dia harus di tropis. Dia harus di tropis, harus panas cukup. Jadi ya paling besar memang di Asia Tenggara untuk produksi sarang itu. Nah, Asia Tenggara yang paling banyak itu sekarang di Indonesia sekarang. Jadi nggak bisa nanti dari Cina ada burung walet di Cina itu nggak ada dia. Dia selalu impor. Meskipun konsumen terbesarnya mereka gitu ya. Karena ini kan riwayat zaman dulu kan sarang burung ini makanan raja ya. Hanya raja-raja Cina yang mampu konsumsi ini. Ya. betul. Ya, ini kan superfood, Pak. Nah, ya, Superfood dan super mahal juga ya. benar. Tahu saja. Jadi sekarang ada pertanyaan lagi kah? Kalau enggak ini sudah sejam, jadi takutnya Dr. Waluyo juga harus ada kerjaan lagi. Kalau teman-teman tidak ada pertanyaan, Nggak ada, Ci, kayaknya udah tidak terakhir. ada ya. Kalau Mungkin sedikit kesimpulan dari Dokter Waluyo kesimpulan. mengenai sarang burung walet ini. Iya, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil, saya sampaikan bahwa sarang burung waletnya adalah superfood. Luar biasa, khasiatnya luar biasa, yang otomatis diimbangi harganya juga menjadi premium ya kalau kita katakan. Tapi terlepas dari itu, seandainya memang kita bisa konsumsi sarang burung walet itu, insya Allah itu sangat bagus untuk kesehatan kita. Kesehatan dalam maupun kesehatan luar ya. Luar itu saya katakan dari untuk kulit, untuk wajah gitu. Udah. Sangat bagus. Udah. Singkat. Nah, sekarang dari Dokter Asep tuh para dokter dulu yang menyimpulkan. Ya, terima kasih Dokter Waluyo udah menyempatkan waktunya gitu ya. Kita juga jadi ngeh gitu ya sarang burung walet dan akhir-akhir ini kita banyak seliweran juga ya di internet. Ternyata mulai banyak gitu ya yang menjual si sarang burung walet gitu. Terus ternyata khasiatnya juga banyak banget. Tadi udah diulas sama Dokter Waluyo mengenai si asam jala tadi gitu kan, dan dia itu adalah glicoprotein ya. Nah, dia bagus untuk regenerasi sel gitu ya, termasuk si sel saraf dan sel otak juga gitu ya. Bermanfaat buat kecerdasan, kemudian kalau sel saraf kaitannya dengan memori juga. Aku yakin ini Dokter Waluyo jarang pelupa ya. karena nutrisi ke otaknya juga udah bagus gitu kan. Terus yang buat ibu hamil juga silahkan, ternyata bagus juga buat nutrisi anak ya. Yang mau program lagi bisa konsumsi mulai 5 bulan. Terus kalau sementara sih aku minum kolagen dulu aja, Ci, karena ini kan masih ada di web Malaysia ya. Jadi aku sekarang minumnya kolagen dulu aja, dan ini juga tetap ngebantu sih buat buat kekencangan kulit ya. Nanti tunggu bird nest-nya ada di Indonesia gitu. Oke, terima kasih Dokter Waluyo, pencerahan banget ya pagi ini. Udah dapat manfaat dari sarang burung walet apa aja, dan kita juga berkesempatan tadi ngelihat langsung ya sarang burung waletnya, karena kita juga nggak tahu kayak apa sih gitu ya, dan ternyata nggak gampang gitu ya untuk dapat sarang burung walet
yang berkualitas dan bagus. Kita mungkin ngelihatnya keuntungannya aja, harganya aja, padahal di balik itu ya rumit juga gitu ya. Iya. Mungkin gitu aja sih dari aku. Oke. Ya. Kalau gitu ditutup nanti sama Catherine ya. Aku dulu. Jadi terima kasih. Kalau saya sih terima kasih pada Dr. Waluyo sudah datang ya ke IG Live-nya, udah menjelaskan juga. Akhirnya saya tahu sarang burungnya tidak seperti yang di film karton ya. Selama ini saya pikir gitu. Nah, terus sudah gitu terima kasih juga sama yang sudah nonton dari tadi juga ini ya interaktif sekali gitu. Kata Pak Aldo selamat bertemu di Kalteng. Dr. Waluyo gitu. Sering Ya, tuh, jadi Pak. kalau buat teman-teman Kaltim, ya, jadi Kaltim. Oh, Kaltim. Kaltim. Paldo. Nah, terus udah gitu kalau buat teman-teman, jadi kalau di sini sih kesimpulan saya memang kayaknya kalau pasti udah pada tahu ya bagusnya itu sarang burung walet. Cuman yang penting itu adalah kayaknya membedakan yang palsu dan tidaknya. Kalau saya lihat sih sama prosesnya ya, proses untuk pembersihannya dan sebagainya itu kan penting. Jadi teman-teman juga pilihlah secara bijak yang mana yang yang mana yang perusahaannya memang sudah bagus. Terus udah gitu kalau memang sudah tahu perusahaannya itu bagus ya barusan dibeli di sana gitu. Oke, karena jaringan saya juga kayaknya biar pet ya langsung ke Catherine. Oke. Saya juga thank you lagi ke Pak Dr. Waluyo. Terima kasih sudah meluangkan waktunya buat kita. Udah bisa sharing juga tadi banyak banget tentang burung walet. Dan moga-moga ya seperti harapannya Pak Aldo nanti kita bisa menembus pasar yang ini juga ya, karena yang saya tahu sih kalau untuk Atomi sih best gitu ya untuk pengolahan dan itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan gitu sih. Moga-moga kita benar-benar bisa nembus pasarnya Atomi one day gitu. Karena sistemnya juga oke banget, khasiatnya ya maksudnya dengan kualitas yang kita punya sebenarnya kita tidak kalah gitu kan dengan yang sekarang beredar adanya Malaysia punya gitu. Moga-moga ya Pak Dok kita nanti menembus bareng-bareng. Mari kita add Atomi Indonesia. Ini di IGTV-nya add official Atomi Indonesia. Thank you. Jadi kalau ya teman-teman tolong di-add. ya sudah. Terima kasih ya semuanya. Ya, thank you ya semua. Ya, terima kasih ya Dr. Waluyo, teman-teman. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Asep. Terima kasih Cianita. Ya, thank you Dr. Asep juga. Dadah, selamat hari Minggu. Yuk.